Hidup di tengah kekayaan alam dan syarat akan tradisi menjadikan petualangan saya kali ini tak terlupakan. Sebuah tempat yang menyuguhkan kekhasan budaya serta harmonisasi kehidupan selaras dengan tatanan adat yang bertahan sejak ratusan tahun silam. Saya hari ini pengen mau petualang ke tempat desa yang eksotis. And let's go, jejak petualang into the wild. Let's go. Memiliki darah Manado, kecintaan saya akan Indonesia sangatlah besar. Sudut demi sudut Nusantara menghadirkan keragaman, baik suku, bahasa, adat istiadat, hingga budaya yang membuat saya bangga. Ya, mengunjungi dan menjejakkan kaki di sejumlah pelosok negeri jadi cara saya dalam mengenal keragaman yang ada. Cerita akan kesepuhan, gelar alam di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sudah lama terdengar di telinga saya. Untuk menuju ke sana, saya harus menempuh jarak sekitar 171 km atau sekitar 6 jam dari kota Jakarta. Tak mudah memang, akses yang saya tempuh cukup sulit. Belum lagi dataran tinggi dengan medan menantang. Namun, memasuki kawasan gelar alam, pemandangan yang disuguhkan benar-benar memanjakan mata. Kehangatan di kasepuhan gelar alam langsung saya rasakan. Setibanya di sini saya disambut dengan keceriaan anak-anak setempat. Meski jauh dari kata modern, banyak cara yang dilakukan oleh anak-anak gelar alam untuk membangun kebahagiaan dan menikmati dunia mereka. Jadi ini tuh mereka lagi mainnya tuh sosorodotan. Dan ini tuh sebenarnya mereka bikin lumpur aja, bikin basah terus udah prosot, simple aja. Tapi lihat nih, tinggi sekali. Ini udah tinggi. Saya sebenarnya langsung pengen mau coba. Apa kita coba aja ya? Iya ya, yuk. Permainan sosorodotan menjadi salah satu permainan tradisional yang masih kerap dilakukan di sini. Ayo. Oke. Let's go. Cukup mengandalkan tanah licin di kondisi miring, tubuh akan dibawa gravitasi meluncur dari ketinggian. Yuhuu! Waduh, ternyata emang seru banget walaupun kotor-kotoran, tapi emang kayak flashback pas lagi childhood ya. Kayak gini nih, nggak usah pakai gadget, kayak gini aja udah seneng banget. Ini baru childhood nih. Ini prosotnya yang seru ya, tapi kalau naiknya kayaknya agak sulit juga nih. Oke, siap. Wah. Untuk mempercepat laju, rupanya kita bisa meluncur dengan menggunakan bagian kulit batang pisang atau potongan drum. Permainan ini biasa dilakukan anak-anak di sini saat musim hujan. Ternyata setelah saya mencoba, sensasinya luar biasa seru. Cukup membuat adrenalin memuncak. Hahaha.
Bermain sosorodotan menjadi pembuka petualangan saya kali ini dengan manis. Kasepuhan Gelar Alam merupakan sebuah kampung adat yang menjadi pusat kepala kampung adat lainnya. Setidaknya ada 569 kepala kampung adat yang memusatkan Kasepuhan Gelar Alam. Kampung adat lainnya tersebar di sejumlah kabupaten mulai dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Sukabumi dengan anggota sekitar 56.000 orang. Kasepuhan Gelar Alam masih memegang teguh nilai-nilai tradisi. Salah satunya tradisi 14-an atau dikenal dengan perayaan bulan purnama. Jadi hari ini kita tuh pengen mau ikutan juga event tradisi yang digelar alam dan itu nempuk tepung. Ya. Kita harus anterin dulu. Ayo Bu, ayo ini. Isi Bu. Nanti kita bantuin lagi ya Bu. Bu kuat nggak tuh? Masih kuat. Mau saya bawa aja semuanya. Terlibatan hasil alam seperti beras menjadi salah satu bentuk cara Kasepuhan Gelar Alam berterima kasih kepada Sang Pencipta. Wih Bu, udah lama sekali. Iya, rame. Hari ini kita beruntung banget. Ini sebenarnya tuh ada acara yang agak tradisional tapi hari penting ya. Coba nih. Ini bisa berapa lama, Bu? 1 hari. Oh, ya, apa? Hitungnya? Iya, Iya, 1 hari. 1 hari. Kakak jam 2-nya, jam 2-nya. Saya 15 detik aja udah nyerah. Coba lagi ya. Pas sudah jago baru kita bisa bikin musik ya. Nanti kita nari bareng ya, Bu. Ini sebenarnya seru banget juga. Nih ada ritmenya nih, harus diikutin. Nipu menjadi salah satu kegiatan yang cukup menarik perhatian saya. Puluhan warga khususnya wanita melakukan proses tumbuk beras dan ketan menjadi tepung. Menggunakan alat-alat tradisional, kegiatan ini tampak semangat. Saya pun tak mau melewatkan momen begitu saja. Proses penumbukan beras dan ketan menjadi tepung benar-benar dilakukan secara tradisional, yaitu menggunakan alu dan lesung. Ini sebenarnya saya tidak membantu sebenarnya. Ini sebenarnya itu saya bikin mereka lebih pelan. Coba. Jadi kayak gini. Oh, lebih cepetan. Lebih cepat lagi. Mana ada tabrak-tabrakan terus. Ayo Bu, ayo 1, 2, 3. Tiap bunyi tumbukan yang dihasilkan terkadang membentuk alunan irama yang indah. Ibu, kasih banget aja satu ini. Wah ini ibu-ibu semua luar biasa banget. Padahal ini sebenarnya itu enteng sebenarnya. Ini kayu sebenarnya itu cuma enteng doang, tapi gara-gara berkali-kali dan repetisi juga seharian emang kerasa capeknya. Tapi mereka lakukan ini biar nggak capek, emang luar biasa. Ini emang bisa bikin lebih betah dan juga bisa nempel tepung tuh bisa seharian, tapi masih happy juga. Masih good vibes around here. Coba lanjut. Namanya gegendek. Salah satu permainan musik khas untuk dijadikan penyemangat oleh para peserta tumbuk yang terlibat.
Bagian beras yang sudah halus harus melalui tahapan ayak terlebih dulu. Kita sekarang tuh emang lagi namanya ayak. Nah, ayak itu habis udah dipukul-pukulin, itu baru taruhnya ke sini. Tadi namanya apa, Bu? Tumbuk. Habis ditumbuk, baru ke ayak. Terus sekarang tuh kita cuman lagi biar bikin lebih halus. Ini kan semua yang keras-kerasnya itu pada keluar ya. Jadi tuh pas sudah emang beranggarnya mau keluar lagi, baru kita taruh kemana, Bu? Oh, ke sini. Terus habis itu kita sumpah ya, ini saya bener-bener cuma kirain makan tepung itu cuma dibeli doang, terus makan. Ternyata prosesnya semua capek. Tapi ibu beneran hebat ya. Capek deh, kata ibunya, capek deh. Tidak hanya kaum wanitanya saja yang sibuk menyiapkan hidangan. Para lelaki memiliki kegiatan lain dalam memperingati kegiatan 14-an. Mulai dari menyiapkan kelapa sampai dengan kayu bakar. Imah Gede atau rumah besar merupakan bangunan adat penting di Kasepuhan Gelar Alam. Tempat ini punya beragam fungsi, baik sebagai pusat komunal, tempat musyawarah tetua adat, tempat menjamu tamu, dan pastinya sebagai dapur utama untuk mengolah sajian saat acara tradisi digelar. Berbagai kegiatan dilakukan, mulai persiapan bahan-bahan seperti daun pisang ini. Jadi kalau di sini nih emang semua orang tuh udah tahu itu kerjanya mereka apa, tugasnya mereka tuh apa. Mereka tuh semua udah tahu, nggak usah kayak udah auto aja, kayak udah langsung otomatis. Teh, ini lagi ngapain? Ini kita lagi bakar. Gimana? Mama. Di tengah membantu ibu-ibu di dapur, saya bertemu dengan Mamah Dede yang merupakan istri dari Abah Ugi, ketua adat Kasepuhan Gelar Alam. Tapi Mak, saya juga penasaran itu tujuannya. Kalau tujuannya ke 14-an itu gimana tuh? Oh ya, maksud dari peringatan 14-an ini apa? Iya. Jadi wujud rasa syukur kita dari bulan ke bulan. Zaman dulu kan belum ada kalender tuh. Ya. Jadi per bulannya dari bulan ke bulan itu ngelihatnya dari bulan yang ada di atas aja gitu. Meskipun sekarang sudah ada kalender dari Januari sampai Desember, tapi peringatan itu masih kita lakukan, dijaga dan terus dilakukan sampai hari ini. Seperti itu. Mama, ini lagi ngapain nih kalau di rombongan ini nih? Lagi bikin namanya Papais Unti. Papais Unti. Iya. Unti, namanya juga Unti. seru, Unti. Iya. Jadi ini kita sebenarnya tuh lagi bungkus. Itu gimana caranya nih, Mama? Daunnya jangan dipanjangin seperti ini. Seperti, Nah. oh ini. Lebih baiknya pakai tangan kiri. Berbagai olahan dibuat, para ibu-ibu disibukkan dengan serangkaian proses. Mulai dari menyiapkan bahan, memasak, hingga menyajikan. Ciri khas kegiatan ini yaitu proses masak dengan menggunakan tungku tradisional atau dikenal dengan istilah au. Mama, kalau untinya, saya tahu ini masih agak mentah. Tapi kalau untinya bisa dicobain nggak? Bisa. Bisa. Jadi ini sebenarnya tuh udah siap sebenarnya Iya, untinya. kalau untinya udah bisa dimakan. Kalau ini masih. Oke. Aduh deh. Pakai tangan ya. Ya, bismillah. Mari makan. Manis. Mama, enak banget. Kerjakan secara bersama-sama. Masing-masing orang yang terlibat dalam persiapan tradisi 14-an ini sudah tahu tugas mereka masing-masing. Wah, saya benar-benar merasakan kebersamaan yang sangat hangat.
Nah, ini sekarang udah mau siap. Kita tinggal tunggu saja untuk puncak acara nanti malam. Yuk. Jadi hari ini kita tuh sudah numbuk tepung dan juga bikin kue. Nah, tapi ternyata saya udah kirain udah kelar nih. Masih lanjut malam hari ini kita mau bikin rujak, dan yang bikin saya shock di sini kan biasanya saya selalu pakai rujak, pakai sambal kan, pakai buah, pakai sambal. Tapi ternyata kalau di sini diminum. Nah, ini saya ditemenin sama Teteh. Ini apa nih? Kok lucu banget? Onje. Onje namanya. Onje, iya. Dan ini cara petiknya sebenarnya itu sangat mudah, tinggal di effortless nih, tuh. Nah, jadi tuh ini bisa dimakan juga ya, Bu? Bisa ya? Langsung? Asam atau manis? Ini udah siap dimakan ya, Bu? Bismillah. Berbahan buah segar, proses pengolahan rujak ala Gelar Alam cukup unik. Siapkan berbagai buah terlebih dulu, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Menu ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Potongan buah yang sudah siap tinggal disajikan dengan campuran minuman segar. Wah, ini ternyata saya tuh surprise banget. Soalnya tuh dari awal selalu kirain tuh ini cuma satu varian. Tapi lihat nih, lihat ini semuanya emang ternyata tuh ada banyak banget variannya. Ini ada yang kelihatannya manis, juga ada yang sedikit asam. Boleh dicobain? Oh, boleh ya saya coba nih, Pak? Boleh, iya. Rujak markisa. Oh, markisa. Iya. Jadi harusnya ada sedikit, ada asamnya dikit. Asam manis. Asam manis. Ya udah. Mari kita coba ya. Wangi, baunya udah segar. Langsung segar kan? Bener nih kata Mama, beneran segar, cuci mulut, bener. Jadi emang, nah udah kelar untuk coba-cobain. Sekarang kita udah harus cepet-cepet beresin biar on time. Soalnya caranya bentar lagi udah mau mulai. Saatnya masuk proses masang atau proses penyajian. Bagian ruang besar Imah Gede inilah yang akan dijadikan lokasi puncak tradisi 14-an berlangsung. Semua hidangan yang sudah jadi akan dihidangkan. Jam 12 malam, acara peringatan bulan purnama dimulai. Para tamu, tokoh adat dan warga mulai berdatangan. Saat upacara selamatan berlangsung, biasanya akan diawali doa oleh ketua adat. Dalam kegiatan ini sangat syarat akan makna. Doa dan harapan terurai untuk kesepuhan Gelar Alam selanjutnya. Seharian saya nungguin untuk makan ini nih. Pas sudah jadi, yuk, bismillah. Sajian alam di Kasepuhan Gelar Alam menjadi hal yang cukup menarik untuk dilirik. Berada di kawasan kaki Gunung Halimun, banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, masyarakat Gelar Alam begitu mengandalkan alam sekitarnya, mulai dari mencari sumber makanan sampai dengan pengobatan. Bersama dengan Kang Junen dan Kang Iwan, hari ini saya diajak mengeksplorasi sudut demi sudut hutan Gelar Alam. Senan, ini bisa dimakan loh. Apanya bisa dimakan? Ininya, batangnya. Batangnya bisa dimakan, Kang. Bisa, enak ini. Ini Mau nyoba? rasanya kayak gimana dulu nih? Kayak blimbing. Kayak belimbing. Iya. Jadi harusnya ada sedikit manisnya. Iya, benar.
Saya tidak menyangka batang tanaman liar seperti ini ternyata bisa dimakan. Terima kasih Kang. Ayo mari Kang, mana? Kita makan bersama. Siap? Siap. Ya udah, cheers dulu. Yes. Cheers dulu. Bismillah. Ayo kan, manis banget. Nah, lucunya yang unik. Pas udah digrogot di awal malah asem. Menurut saya asem dulu, tapi lama-lama jadi manis. Tapi lucunya, saya nggak nyangka. Tapi padahal ini tuh kayak cuman semak-semak saya kiranya. Ternyata ini pelajaran. Kalau kita lagi jalan di hutan, semak-semak ini bisa jadi makanan. Jadi harus di-prioritize banget. Ya Kang? Iya. Belakangan saya tahu, tanaman begonia hutan ini rupanya kerap dimanfaatkan sebagai makanan darurat saat tersesat di hutan. Masuki lebih dalam hutan di Kasepuhan Gelar Alam, saya semakin diperkenalkan banyak sekali jenis-jenis tumbuhan lainnya. Nah, ini kayak gini buahnya. Oh kayak gini, coba lihat ya. Oh kayak jantung. Ini beneran kayak jantung banget tuh. Tuh, bener. Buah pining adalah sejenis buah herbal yang memiliki banyak manfaat. Bentuk buah pining juga sangat unik dengan warna merah menyala. Penasaran? Saya pun tidak ingin melewatkan untuk mencobanya langsung. Ini kelihatan tuh kayak bawang Bawang putih. Iya. Nah ini dikeluarin ya. Iya. Cabut. Oh, masih dikopes. Nggak ada. Kupas. Oke. Yuk, bismillah. Lebih termasuk tuh lebih ke seger aja ya. Jadi tuh rasanya tuh nggak terlalu banyak. Tawar. Iya, tapi lebih ke seger di mulut aja. Jadi tuh kalau pada masih belum gosok gigi, mendingan makan ini aja langsung seger mulut. Karena ini masih mentah. Kalau udah mateng manis banget. Oh, jadi kalau matang manis. Kalau udah mateng dalamnya ini hitam. Oh, daunnya hitam jadinya. Tapi ini lumayan seger juga kok. Iya. Kayak masih enak untuk dicemilin. Ini sih Kang, nih kita taruhin aja, kumpulin biar kita bisa makan nanti. Oh ya ini juga nih. Nah, banyak. Asik! Hutan memang menyediakan apa saja yang dibutuhkan. Namun tidak semudah yang saya bayangkan. Kang, kok ini kaki saya sakit banget ya? Kayak sakit gatal. Wah, kayaknya ini Kayak nyut-nyutan Kang. kena daun pelus. Apaan tuh daun pelus? Mana? Seperti ini nih. Ini kalau dipegang nggak apa-apa, tapi kalau kita kegores baru terasa. Ditambah lagi. Ini kelihatan di sini. Ini jadi kayak tiap 5-3 detik gitu kayak gatal tapi sakit kayak nyut-nyut. Ini apaan nih Kang? Obat. Ya ini batangnya bisa pakai obat. Oh, Kalau itu- kena daunnya kegores, pakai ini batangnya biar gak lumayan. Coba. Boleh. Itu tuh yang lagi. Kali ini saya mendapatkan pelajaran berharga, meski dengan cara yang menyakitkan. Daun pulus atau lebih dikenal dengan daun jelatang memiliki bulu-bulu halus yang menyebabkan reaksi alergi dan iritasi pada kulit. Aduh, saya tidak menyangka rasa sakit yang begitu kuat. Jadi ini nih daun yang jahat di sini. Tapi ini emang kelihatannya tuh kayak nggak kelihatan kayak bahaya sama sekali. Tapi kalau emang langsung serak di ujungnya ya Kang, Ya di pinggir ini. di pinggirnya itu baru bisa bikin gatal. Tapi itu emang cara mereka tuh berfungsi. Nah ini sakitnya udah kayak gini nih. Kalau digesek dikit ke kulit itu udah pasti gatal banget. Jadi hari ini itu tuh apa yang saya baru sadarin di Gelar Alam itu adalah orang-orang di sini semua tuh ada tugas. Nah mereka tuh tugasnya biasanya laki-laki biasanya tuh yang ke hutan untuk nyari bahan makanan yang kayak natural. Waduh,
Mana Kang? Ya, tapi banyak duri. Oh, ini ada banyak duri ya? Iya. Iya. Biasanya dimakan itu dalamnya. Oh, dalamnya bisa dimakanin. Jadi beneran harus dipotong dulu. Iya. Dan iya lagi, lihat tuh. Di sini tuh emang banyak duri, emang harus hati-hati juga kalau lagi potong. Dan juga pegangnya dari mana juga harus hati-hati. Tapi kamu udah biasa ya? Iya. Jadi saya leave it to the professional aja, mendingan nanti kita coba makannya. Kira-kira rasanya kayak gimana? Yuk, kita nanti find out. Ya, bismillah. Gimana rasanya? Ini cocok untuk jadi sayur sebenarnya. Ya itu ada sedikit manisnya juga di awal. Di awal, terus makin makan. Ada dikit pahitnya, tapi kan memang biasanya sayur pahit ya. Tapi pahitnya tuh yang sedang. Tapi kalau udah dimasak nggak pahit ini. Ini kalau dimasak biasanya pahitnya hilang kalau dimasak. Bagian batang umbut yang masih muda dijadikan sebagai bahan masakan. Untuk bisa mengambilnya harus hati-hati karena terdapat duri-duri yang tajam. Aduh. Kenapa Kang? Ah. Kena debu ini. Kalau masih bisa jalan, nanti kita cari obatnya. Ayo, bentar Kang. Duluan aja Kang, saya ikutin. Bagi masyarakat di sekitaran Kasepuhan Gelar Alam, ketersediaan tumbuhan dijadikan sebagai apotek hidup dalam menjaga kesehatan. Itu airnya. Iya. Tapi emang isinya tuh nggak terlalu banyak. Nah, ini yang banyak nih. Ini ada yang banyak. Iya itu. Jadi kalau ditumpahin ada nih. Iya ada. Cobain aja langsung ke mata aja. Ya udah deh. Cobain. Ini mata lumayan sakit, perih. Nggak tahu kenapa, tapi ya kita coba aja. Oke. Naikin ke atas itunya, bambunya. Terus ke atas. Nah, gitu. Nah, Wah, bener lagi ada banyak. Oh. Kok seger ya, Kang? iya segar. Biasanya orang Coba. ini gitu. Kalau agak lipat. Mata tiba-tiba seger. Kandungan air dari tumbuhan ini berfungsi meringankan iritasi pada mata. Wah, cukup menyegarkan. Ini yang unik nih. Jadi saya baru tadi lagi pikirkan, ini sebenarnya tuh kayak supermarket. Sumpah. Jadi tuh kayak di pasar bisa ambil apapun, ada yang buah bisa dimakan, ada juga untuk eye care juga. Dan ini sebenarnya tuh all natural and free. 100% diskon. Dan ini enaknya cuman butuh knowledge. Jadi makin kita tahu ini di dunia kita ini yang cantik banget di negara tanah kita juga, itu sebenarnya tuh udah lengkap, cuman butuh knowledge doang. Di perjalanan pulang, kembali Kang Junen menemukan buah yang cukup aneh buat saya. Ini apa tadi namanya? Onje. Onje. Iya. Di sini, honje kerap dimanfaatkan sebagai bahan untuk bumbu ataupun obat. Hadiah tambahan untuk sekalian dibawa pulang. Hari ini saya happy banget soalnya kita udah panen banyak banget. Nah, tapi kayaknya kita udah cukup ya, Kang? Iya. Apa kita pulang aja ya? Ya, ayo. Yuk, ini kayaknya udah mulai mendung. Mari kita pulang dulu ya. Kita masak-masak, makan-makan. Yuk, Kang. Saya benar-benar dibuat kagum akan pengalaman dan pengetahuan yang diajarkan oleh Kang Junen dan Kang Iwan tentang alam sekitarnya. Saya Sharon Santora mau ucapkan selamat ulang tahun ke Trans 7, selamat ulang tahun Transmedia 24 Hours.